Di antara kritiknya, di antara kecamannya adalah bahwa mengapa menjadi digebyah uyah, mengapa menjadi semua Habib ikut diserang begitu. Suara-suara yang muncul begitu. Kan tidak semua Habib buruk, tidak semua Habib jelek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang saya cintai, saya banggakan. Pada video kali ini saya ingin bercerita tentang sedikit di balik dinamika polemik para Habib, termasuk polemik nasab dan lain sebagainya. Pada awal polemik ini muncul, belum begitu seheroik sekarang ya. Banyak yang memberikan kritik kecaman kepada saya dan juga kepada yang lain yang ikut mengkritisi dinamika para habaib. Dinamika buruk ya, bukan dinamika positif. Di antara kritiknya, di antara kecamannya adalah bahwa mengapa menjadi digebyah uyah, mengapa menjadi semua Habib ikut diserang begitu. Suara-suara yang muncul begitu. Kan tidak semua Habib buruk, tidak semua Habib jelek gitu. Kenapa kemudian menjadi semuanya, termasuk Habib yang dinilai alim, dinilai baik gitu. Dan menjadi contoh utama adalah Habib Lutfi Pekalongan. Ya, ini suara ini kan besar ya, tidak hanya di skala nasional tapi juga di skala lokal, di kabupaten-kabupaten. Dan alasan itulah mengapa kemudian mereka mengeluarkan hujatan, kritikan, bahkan ada yang sampai mengatakan bahwa saya dan teman-teman yang mengkritisi polemik Habib itu dituding sebagai kelompok radikal, dituding sebagai kelompok adu domba, pemecah belah dan lain sebagainya. Karena itu, kenapa kemudian Habib yang lain juga diserang gitu. Menurut mereka begitu. Kalau menurut kami sih bukan menyerang, mengkritisi berdasarkan fakta-fakta yang ada yang memang harus dikritisi, harus disuarakan. Ya tadi yang diambil contoh adalah Habib Lutfi kan, dinilai sebagai sosok Habib yang paling alim, paling halus, paling baik, paling mulia, yang mereka percaya sebagai katanya wali kan begitu. Walaupun saya dulu awalnya juga termasuk yang mempercayai ya sebelum semuanya terbongkar. Tapi hari ini ya no way lah. Pangapunten nih. Dan lagi pula kritikan-kritikan kami, suara-suara kami terhadap para Habib yang mereka nilai baik termasuk Pekalongan itu berdasarkan fakta data yang ada. Jadi tidak hanya persoalan nasabnya saja, tapi juga persoalan-persoalan lain menyangkut bangsa dan negara. Nah kalau Pekalongan yang sangat menonjol, yang memang kemudian wajib dikritik menurut saya, wajib diluruskan ya, karena berbagai penyimpangan terkait dengan sejarah bangsa ini. Sejarah NU, sejarah Jatman, sejarah tokoh-tokoh pahlawan kita yang silsilahnya banyak berubah, kemudian makom-makom palsu, sejarah-sejarah baru, yang itu semua atas ulah, atas perbuatannya tersebut dari Pekalongan itu, dan bukti-buktinya ada, bukan hoak. Ya, apa harus dibiarkan? Loh, katanya kita dididik untuk hubbul waton. Kita sebagai anak ideologisnya Mbah Hasyim Asy'ari, ya warga NU, kader NU kan, murid-muridnya Mbah Hasyim Asy'ari yang wajib ngopeni menjaga negara bangsa ini, walaupun mungkin tidak menjadi struktural pengurus atau jabatan-jabatan penting yang lain, karena memang itu kewajiban kita sebagai anak bangsa, sebagai warga NU di dalam NU kan begitu ya. Nah ya, kurang data, kurang fakta, kurang bukti apa tentang apa yang dilakukan oleh Pekalongan itu. Dalam tanda petik maksudnya oleh Habib Lutfi Pekalongan itu.
fakta, data bermunculan. Jadi sekali lagi saya tegaskan, polemik para Habib ini bukan hanya persoalan nasab, tetapi juga persoalan-persoalan lain yang itu menjadi urusan kita bersama sebagai warga bangsa Indonesia. Dan menurut saya, di samping persoalan nasab yang melandasi itu semua adalah jauh lebih penting persoalan-persoalan terkait bangsa dan negara itu, karena mengancam eksistensi negara kesatuan Republik Indonesia, mengancam keutuhan persatuan bangsa Indonesia. Sehingga kalau kita tidak bersuara nanti kita namanya AB, tidak ngurusin, tidak cinta tanah air namanya. Ya orang cinta kan harus dibuktikan. Salah satunya adalah menjaga yang kita cintai agar tidak dirusak oleh orang lain. Kan begitu Mas, Mbak. Walaupun menurut saya, lepas dari persoalan-persoalan penyimpangan sejarah, perilaku-perilaku para Habib Yaman ini, dari persoalan nasab saja sebenarnya sudah bisa dikritisi mereka. Semuanya, semua Habib, tidak hanya yang keras-keras, yang radikal-radikal kayak Bahar Smith, kayak Rizik Syihab itu. Semua Habib, tanpa persoalan tadi ya, persoalan sejarah dan lain sebagainya. Hanya dari persoalan nasab pun wajib untuk dikritisi semua, termasuk yang halus-halus tadi, termasuk Pak Lutfi bin Yahya. Mengapa? Ya karena mereka semuanya mengklaim diri sebagai anak keturunannya Rasulullah SAW. Sebenarnya ya, tapi dilala persoalannya tidak hanya itu, tidak sesempil itu. Dan justru dari persoalan nasab ini kemudian dijadikan senjata oleh mereka semuanya, ya, para Habib Yaman ini, baik yang keras-keras maupun yang halus-halus, untuk membuat kerusakan-kerusakan yang lain yang membahayakan bangsa dan negara ini, karena mengklaim diri sebagai keturunan Nabi yang paling mulia, yang lain, ras lain dianggap rendah, dianggap tidak berharga, jauh harganya. Bahkan katanya satu Habib yang goblok dibilang masih lebih mulia dibanding 70 ulama alim sekalipun yang bukan Habib. Itu kan salah satu contoh kecil gitu ya. Jadi tanpa harus melibatkan persoalan-persoalan yang lain, dari persoalan nasab saja menurut saya semua Habib wajib dikritisi. Kecuali ada salah satu Habib yang berani ngomong, mohon maaf bahwa selama ini saya telah salah mengaku keturunan Nabi. Nah, setelah ditemukan catatan nasab mereka bukan keturunan Nabi, kemudian mohon maaf, legowo. Kalau ada satu saja yang berani ngomong itulah satu Habib itu yang kemudian kita kesampingkan, kita kecualikan, kita hormati. Karena kelegowoannya mengakui diri dan minta maaf. Tapi nyatanya kan tidak ada sampai hari ini. Iya kan? Tidak ada. Itulah mengapa tanpa persoalan-persoalan lain yang tadi saya sebutkan, semuanya Habib menurut saya wajib, layak, harus kita kritisi karena telah mencatut keluarga besar kesucian dzurriyyah Nabi Muhammad SAW untuk justifikasi untuk berbagai macam kepentingan yang lain di atas tanah Nusantara ini yang sangat merusak, destruktif, merusak secara akidah dan merusak secara bangsa dan negara kita hidup di Indonesia ini. Nah, saudara-saudaraku yang saya cintai, saya bahkan selanjutnya ingin saya sampaikan, banyak yang meyakini sejak tahun 2023 sampai hari ini tahun 2024 dan mungkin tahun-tahun ke depan tidak lama adalah tahun-tahun di mana Nusantara akan bangkit atau era kebangkitan Nusantara, sehingga menyongsong kebangkitan Nusantara ini hal-hal yang bersifat toksik, sampah-sampah peradaban di Nusantara ini sudah saatnya dibersihkan. Jadi sejak tahun 2023 kemarin adalah era atau fase pembersihan sampah toksik-toksik di atas tanah Nusantara ini menjelang kebangkitannya. Banyak yang meyakini itu
baik dari kalangan akademisi maupun kalangan-kalangan spiritualis di atas tanah Nusantara dari berbagai macam madhabnya ya, madhab keyakinan agamanya maupun madhab-madhab yang lain yang konsen mengamati masalah ini. Nah, pembersihan sampah dan toksik di Nusantara ini tidak hanya oleh tangan-tangan manusia, tetapi juga oleh kekuatan semesta. Kekuatan leluhur-leluhur Nusantara, pejuang-pejuang aulia-aulia Nusantara, yang secara jasadi, secara fisik telah mendahului kita, tetapi secara ruhani, sebagai orang-orang terpilih, orang-orang suci, mujahid-mujahid, pahlawan-pahlawan besar yang gugur sebagai syuhada dulu, tentu mereka bukanlah benda mati. Mereka hanya meninggalkan jasadnya dari atas muka bumi ini, tetapi kekuatan spiritualitasnya, ruhnya masih bisa bekerja, masih bisa mengamati dan ikut membangkitkan Nusantara itu. Nah, oleh karena itulah terkait dengan sampah-sampah tadi, tentu saja beliau-beliau, kekuatan-kekuatan tersebut semuanya akan menjadi satu di dalam proses pembersihan. Kita yang masih hidup di atas muka bumi ini hanya salah satu elemen kecil saja mungkin, atau bagian dari elemen-elemen besar yang lain di dalam tugas pembersihan sampah-sampah di atas muka bumi Nusantara ini. Nah, oleh karena itulah kalau kita cermati, memperhatikan dinamika polemik para keturunan imigran Yaman ini, itu kalau kita teliti itu grafiknya itu pelan tapi pasti grafiknya naiknya bukan main dan tanpa ada yang bisa menghentikan. Keburukan-keburukan, kekotoran-kekotoran, kezaliman-kezaliman, porok-porok mereka terus meningkat, terbongkar tanpa ada yang bisa menghentikan. Dari yang kabib-kabib yang kasar-kasar, keras-keras, sampai yang tadi saya sebutkan yang paling halus sekalipun, yang dianggap wali sekalipun, dengan sendirinya muncul tampak, baik dimunculkan, ditampakkan oleh alam semesta Nusantara ini, oleh kita semuanya, maupun yang kemudian catatan sejarah dimunculkan oleh mereka sendiri. Yang tadinya orang tidak percaya kemudian terbuka matanya, terbelalak di depannya, mau tidak mau harus percaya karena memang menyaksikan fakta yang mereka tunjukkan sendiri, yang mereka pertontonkan sendiri tentang keborokan dan kezaliman yang mereka perbuat, yang mereka lakukan. Yang tadinya tidak nyangka menjadi, oh, ternyata kok bisa begini. Nah, lagi-lagi saya mengambil contoh seorang habib yang diwali-walikan, di tokoh-tokoh sufikan di dunia dari Pekalongan itu. Ya, tadinya orang pada seperti yang tadi saya ceritakan di atas, menjadi hampir tidak percaya, sampai tokoh-tokoh PBNU sendiri juga banyak yang tidak percaya. Tapi fakta hari ini siapa yang kemudian tidak percaya? Karena faktanya begitu jelas, datanya begitu jelas, dan itu dilakukan oleh ia sendiri, bukan diungkap oleh orang lain. Ditampakkan tentang siapa saya sebenarnya, bukan betapa berbahayanya, betapa ngerinya oleh dia sendiri, oleh alam semesta yang ada pada dirinya, bukan oleh orang lain. Yakni apa? Yakni terkait dengan pembangkangannya kepada Nahdlatul Ulama, kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama, terkait dengan jabatan amanah yang diembannya sebagai Ketua Umum Jatman, Jamiah Ahli Thoriqah Al-Mu'tabaroh An-Nahdiyah, organisasi badan otonom di bawah atau di dalam naungan NU yang mengorganisir para guru-guru, mursyid
thariqah di seluruh Indonesia di lingkungan Nahdlatul Ulama. Ya, itu ditampakkan oleh dia sendiri dan kelompoknya, bukan oleh orang lain, dengan membuat surat pembangkangan kepada PBNU. Yakni pertama membangkang tentang perintah atau surat PBNU yang beberapa waktu lalu mengumpulkan jajaran pengurus pusat Jatman dan provinsi dari seluruh Indonesia, tapi kemudian dibangkang, dilawan oleh dia yang masih merasa menjadi ketua Jatman dengan membuat surat instruksi kepada jajaran pengurus thariqah di Indonesia untuk tidak menghadiri undangan tersebut. Itu adalah sikap pembangkangan yang nyata yang ia tampakkan sendiri. Seluruh pengurus NU tidak bisa membantah itu, tidak bisa lagi berkilah. Karena faktanya ada, suratnya nyata, semua orang sekarang bisa melihat. Karena satu surat yang dikeluarkan di dalam kamar sekalipun ketika kemudian keluar meluncur di area medsos seperti ini nggak akan bisa bersembunyi apa-apa lagi. Seluruh dunia akan tahu atas surat itu. Itu adalah fakta pertama betapa ia menunjukkan jati dirinya, membongkar dirinya tentang siapa mereka. Orang yang selama ini diamanai, dipercaya begitu heboh, begitu heroik di lingkungan internal NU, di internal para mursyid, ulama, dan pengikut thariqah, sanggup melakukan hal tersebut di luar Nurul menurut saya. Dan berikutnya adalah yang sedang rame hari ini, ketika Jatman sudah didemisioner oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama karena masa jabatannya telah habis dan berbagai persoalan lain, tetapi ia dan kelompoknya masih terus berupaya melawan. Tidak hanya cukup membangkang tapi melawan. Tidak hanya cukup tidak mentaati perintah PBNU, tapi justru kuda-kuda melawan dengan akan menggelar muktamar tandingan di Pekalongan, muktamar Jatman itu, di luar keputusan pengurus besar Nahdlatul Ulama. Ya, melawan keputusan PBNU karena PBNU telah memutuskan bahwa pengurus Jatman di bawah kepemimpinan Lutfi bin Yahya itu sudah demisioner, sudah tidak berlaku lagi. Mestinya tidak boleh. Tetapi apa daya, apa yang terjadi, dia dan kelompoknya tetap melawan. Ini fakta berikutnya, ya, yang tidak lagi-lagi tidak mungkin tidak bisa dibantah oleh para pengagumnya, para pengikutnya, para guru-guru mursyid, pengurus Jatman, anggota thariqah di seluruh Indonesia. Itu fakta, dan itu tidak boleh terjadi. Secara organisasi, di dalam organisasi NU ada ketua badan otonom, apalagi sekelas badan otonom para sufi berani membangkang kepada induk organisasinya. Menurut saya adalah dosa yang tidak bisa diampuni secara organisatoris. Maka PBNU harus menghentikan upaya itu. Bagaimana caranya silakan, PBNU tidak perlu diajari oleh orang kampung seperti saya. Demi apa? Demi keutuhan Nahdlatul Ulama, demi keutuhan Jamiah Ahli Thariqah, keutuhan para mursyid, ikatan persatuan silaturahim para mursyid dari seluruh Indonesia, dari berbagai aliran thariqahnya, demi keutuhan organisasi Jatman yang telah susah berdarah-darah didirikan oleh para mbah-mbah guru mursyid kita dulu. Kalau membiarkan itu semua sama saja sedang membiarkan kerusakan terjadi di dalam tubuh besar, di dalam rumah besar Nahdlatul Ulama. Kalau organisasi NU itu diibaratkan sebagai kapal besar, kapal pesiar raksasa yang sedang berlabuh di tengah lautan, kalau mau diibaratkan begitu, Jatman adalah salah satu ruangan di dalam kapal pesiar itu. Kalau kemudian kerusakan yang ditimbulkan oleh salah satu pengelola atau kepala ruangan itu kok dibiarkan, sama saja sedang membiarkan kapal itu rusak, sedang membiarkan kapal itu bocor, membiarkan kapal itu tenggelam di tengah lautan.
Dan kalau itu terjadi, bukan hanya membahayakan kapal, tetapi membahayakan seluruh penumpang kapal itu, termasuk saya sebagai warga NU, sebagai kader NU. Nah, untuk itulah mengapa saya kemudian terus menyuarakan ini, adalah dalam rangka bagaimana menjaga kapal besar yang kita cintai ini tetap bisa berlabuh, tetap bisa utuh, tidak rusak, tidak dirusak oleh siapapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.